Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Salsabila Ismail dari kelas Y2C Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Indraprasta PGRI. Pada hari ini, tanggal 13 Agustus tahun 2022, saya akan melakukan kunjungan ke Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata atau TMPN Utama Kalibata adalah nama sebuah perkuburan yang berlokasi di wilayah Kalibata, Jakarta Selatan, yang memiliki luas 247.423 meter persegi atau 24,7 hektar. Taman Makam Pahlawan Kalibata dikhususkan bagi mereka yang telah berjasa kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk pahlawan nasional, anggota militer, dan pejabat tinggi negara. Lebih dari 7.000 orang korban militer dan veteran dari Perang Kemerdekaan Indonesia dimakamkan di sini. Veteran tentara Kekaisaran Jepang yang telah tinggal di Indonesia setelah Perang Dunia II atas kehendak bebas mereka sendiri dan berjuang untuk kemerdekaan Indonesia juga dikuburkan di sini. Pada kesempatan ini, saya akan berziarah dan berdoa ke salah satu tokoh pahlawan revolusi yang dimakamkan di sini, yaitu Jenderal TNI Ahmad Yani. Berikut ini biografi singkat tentang Jenderal TNI Ahmad Yani. Ahmad Yani lahir pada tanggal 19 Juni tahun 1922 di Jenar, Purworejo, Jawa Tengah. Ia merupakan anggota keluarga Wongsarejo, yaitu sebuah keluarga yang bekerja di sebuah pabrik gula milik Belanda. Ia dan keluarganya pindah ke Batavia pada tahun 1927. Di Batavia, ia bekerja dan juga menempuh pendidikannya di HIS atau setara dengan SD di Bogor dan lulus pada tahun 1935. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke MULO atau setara dengan SMP kelas B AFD Bogor dan lulus pada tahun 1938. Setelah itu ia melanjutkan ke AMS setara SMA atau SMU bagian B AFD di Jakarta. Namun pendidikannya di AMS hanya sampai kelas 2 saja karena adanya milisi yang diumumkan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk menjalani wajib militer. Ahmad Yani mengikuti pendidikan topografi militer di daerah Malang, Jawa Tengah, lalu melanjutkannya di daerah Bogor, dan ia mendapatkan pangkat sersan. Pendidikan yang ia jalani tersebut terganggu karena kedatangan Jepang pada tahun 1942, dan saat yang sama ia dan keluarganya pindah lagi ke Jawa Tengah. Pada tahun 1943, Ahmad Yani bergabung dan mengikuti pendidikan Heiho di Magelang, dan setelah itu ia bergabung dengan Tentara Peta di Bogor. Setelah TKR atau Tentara Keamanan Rakyat dibentuk, Ahmad Yani ditunjuk sebagai pemimpin TKR Purwokerto. Pada saat terjadi agresi militer Belanda I, ia dan pasukannya berhasil menahan serangan Belanda di daerah tugas mereka, yaitu daerah Pingit. Pada bulan Desember tahun 1955, Ahmad Yani dikirim ke Amerika Serikat untuk menjalani pendidikan di Command and General Staff College di Fort Leavenworth, Kansas, USA. Di sana ia menjalani pendidikan selama 9 bulan. Lalu pada tahun 1956, ia mengikuti pendidikan di Special Warfare Course Inggris selama 2 bulan. Pada tahun 1958 terjadi pemberontakan PRI di Sumatera Barat, dan Ahmad Yani yang berpangkat sebagai kolonel ditunjuk menjadi komandan Komando Operasi 17 Agustus untuk melawan pemberontakan tersebut dan berhasil menang. Karena pencapaiannya tersebut, pada tahun 1962 Ahmad Yani diangkat menjadi Panglima atau Menteri Angkatan Darat. Ahmad Yani yang selalu berbeda pendapat dengan Partai Komunis Indonesia saat PKI menginginkan pembentukan Angkatan Kelima yang terdiri dari buruh dan tani yang diberi persenjataan, Ahmad Yani menolaknya.
Karena hal tersebut, PKI menjadikan Ahmad Yani sebagai salah satu target dari 7 petinggi TNI Angkatan Darat yang akan diculik dan dibunuh melalui pemberontakan G30S PKI. Pada dini hari 1 Oktober 1965, para penculik datang ke rumah Ahmad Yani dan mengaku bahwa mereka akan menjemput Ahmad Yani untuk dibawa bertemu presiden. Ia meminta waktu untuk mandi dan berganti pakaian, namun ditolak. Lalu ia marah dan menampar salah satu penculik itu dan berusaha untuk menutup pintu rumahnya. Seorang penculik kemudian melepaskan tembakan kepada Ahmad Yani dan jasad Ahmad Yani dibawa ke Lubang Buaya, Jakarta Timur, bersama orang yang terbunuh lainnya. Lalu semua jasad tersebut disembunyikan dalam sebuah sumur bekas. Pada tanggal 4 Oktober, jasad Ahmad Yani dan semua korban ditemukan dan pada hari berikutnya mereka dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Bersamaan dengan itu, dengan keputusan Presiden nomor 111 garis miring Koti garis miring 1965, Ahmad Yani beserta rekan dinyatakan sebagai pahlawan revolusi dan Ahmad Yani dinaikkan pangkatnya menjadi Jenderal Anumerta.